Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu Ibu Awari Batubara MA. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Pendekatan Historis. Di sini saya sebagai moderator atas nama Ahmad Alfareji dan teman saya materi pertama yaitu Siti Ramadhani Tanjung. Materi kedua atas nama Nurainun dan yang terakhir pemateri ketiga Raisa Mutia. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada pemateri saya persilakan dengan hormat. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya yang akan menjelaskan tentang pengertian pendekatan historis. Nah, sebelumnya dalam Kamus Bahasa Inggris itu arti histori yaitu sejarah ataupun peristiwa. Sedangkan historis itu adalah asal-usul, silsilah, kisah, riwayat, dan peristiwa tersebut. Yang mana historis merupakan suatu ilmu yang di dalamnya ini dibahas berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, dan latar belakang peristiwa tersebut. Selanjutnya ada istilah pendekatan menurut bahasa. Istilah pendekatan menurut bahasa Arab sering disebut dengan madkhol, sedangkan menurut bahasa Inggrisnya sering disebut dengan approach. Pendekatan yaitu meneliti objek tertentu dengan menggunakan teori dari bidang ilmu tertentu. Dalam pendekatan ini ada 3 hal yang harus dipenuhi. Yang pertama itu ada kegiatan meneliti atau langkah-langkah penelitian. Yang kedua itu ada objek yang diteliti. Nah, yang ketiga ada teori dari ilmu tertentu yang digunakan untuk menganalisisnya. Jadi, pendekatan sejarah atau historis adalah suatu ilmu yang di dalamnya ini dibahas berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku dari peristiwa tersebut. Menurut ilmu ini, segala peristiwa dapat dilacak dengan melihat kapan peristiwa itu terjadi, di mana, apa sebabnya, siapa yang terlibat di dalam peristiwa tersebut. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan objek kajian studi Islam dalam pendekatan sejarah dan metode pendekatan historis. Yang pertama langsung saja yaitu objek kajian studi Islam. Adapun objek kajian sejarah, yang pertama ialah aktor dan aktivitasnya atau life story, pemikiran dan hasil karyanya. Yang kedua ialah peristiwa tertentu atau kelahiran, perilaku, peristiwa, kebudayaan dan lain-lain. Yang ketiga ialah agama dan keyakinan, yaitu keyakinan manusia atau masyarakat dan apa yang dialami dalam pengalaman keagamaan. Yang terakhir ialah pengungkapan atau penulisan sejarah terikat pada penalaran atas fakta sejarah. Yang kedua yaitu metode pendekatan historis. Adapun pendekatan sejarah, penelitian agama dapat ditempuh sebagai berikut. Yang pertama yaitu penentuan topik. Penentuan topik penelitian berdasarkan asumsi dan problematik ilmiah di sekitar sejarah agama, kemudian disusul proposal penelitian. Di dalam proposal ini dijelaskan arti penting suatu masalah yang akan diteliti. Yang kedua yaitu heuristik atau pengumpulan sumber sejarah. Tahap ini dilakukan terhadap sebagai sumber sejarah agama yang mempunyai nilai akurat, autentik, dan kredibel, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang ketiga ialah verifikasi atau kritik sejarah. Terdapat 2 jenis kritik sumber sejarah, yaitu eksternal dan internal. Kritik eksternal adalah untuk menguji otentisitas atau keaslian sumber. Kritik internal ialah untuk menguji kredibilitas dan reliabilitas atau sumber. Jadi di samping uji otentisitas juga dituntut kredibilitas informan sehingga dapat dijamin kebenaran informasi yang disampaikan. Yang keempat ialah interpretasi proses atau kegiatan penelitian yang tidak terpisahkan dari langkah penulisan sejarah, yaitu proses analisis terhadap fakta-fakta sejarah, bahkan proses penyusunan fakta-fakta sejarah itu sendiri. Fakta sejarah agama haruslah objektif, tetapi di sini bukan berarti penelitian tidak memiliki peluang untuk menerangkan fakta itu atau dukungan. Teori-teori sebab di dalam proses interpretasi sejarah dimungkinkan terhadap sumber-sumber atau unsur-unsur subjek penelitian, terutama gaya bahasa dan sistem kategorisasi atau konseptualisasi
terhadap fakta-fakta sejarah berdasarkan teori yang dikembangkan. Yang terakhir ialah historiografi. Historiografi dalam hal ini penulisan sejarah agama didasarkan kerangka penulisan yang sudah dipersiapkan penulis, apakah berdasarkan pota yang dikembangkan secara urut waktu atau periodisasi, ataukah didasarkan pada tema-tema unik sesuai peristiwa sejarah. Selanjutnya, tentang aplikasi pendekatan historis dalam studi Islam. Melalui pendekatan historis ini, seseorang yang belajar agama akan diajak untuk menelusuri ajaran Islam dari alam idealis ke alam bersifat empiris dan mendunia. Dari keadaan ini, seseorang akan melihat adanya kesenjangan atau keselarasan antara alam idealis dengan yang ada di dalam empiris dan historis. Pendekatan historis ini sangat dibutuhkan dalam memahami agama Islam, karena agama Islam itu tersendiri turun dalam situasi yang konkret, bahkan berkaitan dengan kondisi sosial kemasyarakatan. Seseorang yang ingin memahami Al-Quran secara benar harus memahami sejarah turunnya Al-Quran atau kejadian-kejadian yang mengiringi turunnya Al-Quran, yang disebut dengan asbab al-nuzul, yang berisi sejarah turunnya ayat Al-Quran. Dengan ilmu ini, seseorang akan dapat mengetahui hikmah yang terkandung dalam suatu ayat berkenaan dengan hukum tertentu, dan ditujukan untuk memelihara syariat dan kekeliruan memahaminya. Pemahaman lebih lanjut mengenai signifikansi pendekatan sejarah dalam studi keislaman ini bisa diilustrasikan dalam studi mengenai sejarah kaum sufi. Banyak faktor yang mempengaruhi gerakan kaum sufi, baik secara kultural maupun struktural. Namun segala faktor yang relevan dan kontekstual dengan gerakan tersebut didekati secara historis. Dengan pendekatan sejarah diharapkan dapat menghasilkan sebuah penjelasan dalam mengungkapkan gejala-gejala yang relevan dengan waktu dan tempat berlangsungnya kaum sufi. Pemahaman sejarawan terhadap sejarah sufisme berdasarkan pendekatan historis lebih bersifat subjektif, sehingga pengetahuan teoretis dan pengalaman empirislah yang akan menjadi pembimbing dalam menemukan motif-motif tindakan atau peristiwa sejarah tersebut. Di sini pergerakan kaum sufi dapat pula ditempatkan dalam kerangka perubahan sosial, sehingga bisa dikombinasikan secara sinkronis dan diakronis, akan mengantarkan sejarawan mampu menerangkan proses perubahan sosial dalam komunitas kaum sufi itu secara jelas. Beberapa kajian Islam berperspektif historis adalah sebagai berikut. Yang pertama, Tarikh Islam, Yusuf So'ib, Hayatun Muhammad Ibnu Ishaq Hussein Haikal. Yang ketiga, Tarikh Al-Quran. Yang keempat, Ilmu Rijal Al-Hadis. Yang kelima, Ilmu Tawarik Al-Ruwah. Yang keenam, Tarikh Tashri' Al-Islami. Yang ketujuh, Qawaid Al-Fiqhiyah Nasiyatuhu wa Tawruhu, dan lain-lain. Baiklah, cuma ini saja yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 9 mengucapkan terima kasih. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.